Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadep Lili Suprata. Saya mahasiswa Teknik Informatika dengan NIM 230512041107 dari kelas DI 23D. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu hacking, jenis-jenis hacking, dan bagaimana hacking itu terjadi seperti itu. Yang pertama itu hacking. Apa sih itu hacking? Hacking adalah sebuah proses dengan mengeksploitasi kelemahan dari sebuah sistem atau jaringan atau software untuk mendapatkan akses secara tidak berizin atau memanipulasi data dari sistem atau software itu, seperti itu. Dan orang yang melakukan hacking itu disebut dengan hacker. Dan tipe-tipe dari hacker itu ada beberapa macam. Yang pertama itu white hat hacker atau ethical hacker, profesional yang orang-orang profesional yang dalam bekerja di dalam keamanan security dari sebuah sistem dan lain-lain, yang membantu untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan dari dalam suatu sistem, seperti itu, sistem, network ataupun software, seperti itu. Jadi sebuah organisasi itu meng-hire white hat hacker untuk melakukan scanning apakah ada problem atau celah keamanan di dalam sistem mereka yang mereka buat, seperti itu. Selanjutnya itu ada kebalikan dari white hacker, yaitu black hat hacker, malicious hacker, yang merupakan criminal cyber yang mengeksploitasi sebuah sistem untuk personal gain atau keuntungan pribadi, seperti pencurian ataupun sabotase. Yang selanjutnya itu adalah grey hat hacker, yang mana itu perbatasan antara dua orang, yang mana adalah seorang individu yang melakukan suatu hacking yang berupa mungkin merusak keamanan, namun tidak melakukan kerusakan di dalam sistem. Jadi mereka itu hanya merusak pintu di pintu rumah, namun tidak merusak apa yang ada di dalam rumahnya, seperti itu. Dan ini biasanya dilakukan hanya untuk kayak mengekspos, oh ini loh kelemahan dari sistemnya ini, gitu, seperti itu. Selanjutnya ada script kiddies, yang mana ini adalah sebenarnya bukan hacker. Mereka itu hanya orang yang dapat melakukan hacking namun tidak bisa membuat tools untuk hacking itu sendiri. Jadi berbeda. White hat hackers, black hat hackers, grey hat hackers itu dapat membuat toolsnya dia sendiri untuk spesifik, untuk hal-hal yang spesifik, seperti itu. Sedangkan script kiddies ini hanya menggunakan tools yang diberikan, yang mereka dapatkan dari hacker-hacker lainnya, seperti itu. Selanjutnya itu adalah fase-fase hacking. Yang pertama itu adalah reconnaissance, yang mana itu adalah, jika bisa dibilangnya, itu memantau kebiasaan dari suatu sistem, kapan downtime-nya, kapan karyawan dari perusahaan organisasi yang memiliki software itu bekerja, sampai dari jam berapa bukanya, sampai jam berapa selesainya, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan itu dilakukan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem yang akan mereka serang, seperti itu. Selanjutnya itu, oh ya, saya mohon maaf, saya lupa jika di sini saya sempat menemukan di akun Instagram Network Hinos itu membuat postingan tentang phases dari ethical hacking. Yang selanjutnya, yang pertama itu dari reconnaissance, yang kedua itu scanning. Scanning ini dalam artian mencari kelemahan dari satu sistem, seperti itu. Jadi setiap port yang ada digunakan available itu akan di-scan oleh hacker untuk mendapatkan akses, yang mana itu di langkah ketiga. Jadi semuanya di-scan, setiap port, yang mungkin ada port yang masih terbuka namun tidak digunakan,
Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh hacker seperti itu untuk mendapatkan akses. Yang selanjutnya itu adalah mendapatkan akses itu sendiri atau gaining access, yang mana hacker ketika sudah bisa masuk itu akan melakukan beberapa hal seperti bagaimana caranya jika untuk kedepannya dia akan masuk lagi, apakah dia akan melakukan menambahkan backdoor, itu bisa bisa dilakukan di tahap ketiga ini. Nah, untuk maintaining itu hacker itu bisa melakukan beberapa hal seperti mungkin jika melakukan social engineering, hacker itu akan menjaga image-nya dia. Jadi tidak membuat kerusuhan, tidak membuat kecurigaan di antara orang-orang di dalam satu organisasinya targetnya dia seperti itu. Mungkin jika hackernya itu melakukannya secara online, itu bisa dilakukan dengan cara menginstal backdoor. Backdoor itu seperti pintu belakang rumah. Kita bisa mengakses rumah melalui pintu belakang, tidak pintu depan seperti itu. Jadi jarang ada orang yang bisa tahu karena backdoor ini terkadang hanya bisa terdeteksi ketika resource dari yang dimiliki oleh server seperti CPU dan RAM-nya itu terlihat terlihat ada seperti anomali seperti itu, yang normalnya itu hanyalah 50% dan 70% untuk penggunaan CPU dan RAM-nya bisa naik 10% atau beberapa persen. Jadi itu perlu backdoor ini biasanya deteksi oleh orang-orang yang benar-benar teliti dalam melakukan maintaining dan membuat sistemnya itu sendiri seperti itu. Selanjutnya itu adalah covering tracks. Ketika sistem yang di infiltrate atau dimasuki oleh hacker itu sudah berhasil dilakukan operasinya seperti mungkin merusak atau melakukan ransomware dan lain-lain, itu hacker akan menghapus segala jejak yang mereka telah buat. Seperti login itu kan, jika kita login itu sebenarnya walaupun kita hapus akunnya, kita log out dari akunnya dan kita hapus, itu dicatat di dalam log di server. Jadi siapapun yang masuk, melakukan akses, melakukan perubahan dan sebagainya, itu akan tercatat di log yang ada di server itu sendiri seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita akan coba untuk melakukan reconnaissance dan melakukan scanning. Reconnaissance ini bisa kita gunakan software ini, web ini, whois.com, yang mana itu menyediakan memberikan informasi. Mungkin kita bisa coba ya google.com. Ini reconnaissance ini sama saja kayak mencari info sebanyak yang kita tahu seperti Google itu, google.com ini. Oke, terregistrasi tahun 1997 dan expire atau berakhir pada tahun 2028 seperti itu. Kenapa ini berguna? Karena begini, karena terkadang pemilik suatu sistem itu lupa untuk melakukan perpanjangan. Ya, sebagai contoh ini Google ini melakukan update perpanjangan itu pada tahun 2019 seperti itu. Dan jika Google pada saat itu, mungkin pada tahun 2019 ini sebelum pembaruan ini, itu ternyata lupa software orang-orangnya itu untuk memperpanjang, orang lain dapat membeli nama Google ini, google.com ini, sehingga bisa dibilang ini sejenis ransomware, tapi terkadang tidak, karena gimana ya, orang-orang yang membeli suatu domain saat domain itu sudah expired, itu bakalan biasanya itu kemungkinan satu, dia mau memberikan domainnya itu secara cuma-cuma, yang mana biasanya itu akan diapresiasi oleh mungkin Google, itu akan diapresiasi dengan memberikan mungkin subscription seumur hidup, itu juga bisa. Yang kedua itu yang buruk adalah
dilakukan sejenis ransomware. Jadi aku nggak mau ngelepas nama domain ini karena aku udah beli secara sah, dan saya mau harganya, kalau kamu mau domain ini Anda harus bayar seharga ini, seperti itu. Itu bisa digunakan informasi yang kita dapatkan melalui fase reconnaissance, seperti itu. Oke, saya akan coba yang lain, mungkin YouTube. Ya, ini register pada tahun 2005, pada pada tahun dimana YouTube itu sendiri dibuat, dan diperbarui pada tahun 2025 Januari kemarin, baru sekali, dan berakhir pada tahun 2026 bulan Februari tanggal 15, seperti itu. Dan selain itu kita juga bisa lihat bahwa registrasi lewat mana, yang registrasi itu siapa sih gitu, administratifnya state-nya dari mana. Kalau nggak salah CA ini California, negaranya itu United States, seperti itu. Kita coba lagi sekali mungkin OpenAI, karena OpenAI lagi naik-naiknya ya. OpenAI dibuat pada tahun 2007, didaftarkan tahun 2007, diupdate pada 2 tahun yang lalu, 2024. 1 tahun yang lalu berakhir pada tahun 2029, seperti itu. Yang mana itu di sini organisasinya, habis setelah itu state-nya apa, dan country-nya. Selain itu kita bisa lihat statusnya itu seperti apa. Status ini berguna dalam reconnaissance-nya. Yang pertama, client delete prohibited, yang mana itu klien tidak bisa melakukan penghapusan data di dalam yang jika mengakses server. Yang kedua, transfer itu juga nggak bisa, update pun tidak bisa, seperti itu. Selain itu di sini juga dilakukan server pun juga tidak diperbolehkan secara mungkin remote access untuk melakukan delete, transfer, update, seperti itu. Jadi yang bisa melakukan update ini, yang melakukan update, transfer, dan delete ini hanya orang yang memiliki akses ke server itu secara fisik, mungkin seperti itu. Oke. Kita bisa lanjut ke scanning. Scanning ini saya akan menggunakan GNS3. Di sini saya menggunakan Windows XP, dan saya sudah jalankan dua-duanya. Di PC 1 saya menggunakan alamat IP 192.168.1.1, yang mana ini adalah IP hanyalah IP private, jadi tidak bisa diakses oleh orang lain. Dan di sini 1.1, di sini saya gunakan 1.2 akan memudahkan saya saja. Di sini 1.2 karena ini hanyalah simulasi, seperti itu. Oke. Yang pertama itu di PC 1 kita akan install XAMPP-nya itu sendiri. Kita ekstrak, dan kita hanya perlukan itu adalah APC, MySQL, FileZilla. Yang lainnya bisa dipilih jika saya hanya melakukan install yang pada bagian server saja. Dan yang opsional itu saya akan tutup semua. Saya lakukan next, dan next. Oke. Seharusnya sudah bisa berjalan. Ini karena jika muncul seperti ini, biasanya XAMPP meminta untuk akses internet untuk mendapatkan additional package, jadi tambahan paket yang mungkin ada updatean kecil-kecilan, seperti itu. Oke. Sembari menunggu ini, kita bisa download untuk di PC 2, kita pasang Freeport Scanner. Saya sudah download dan tinggal install saja. Dan next. Ini lakukan install, seperti itu. Oke, setelah selesai karena ukurannya sangat ringan. Oke, biasa. Sembari itu kita bisa menunggu ini. Oke, Apache sudah berjalan seharusnya.
Oke, finish, run. Oke. Oke, jika sudah di sini Apache dikatakan sudah berjalan. Di sini saya akan coba untuk baca portnya ini, apakah terbaca di lewat PC2 ini, yang mana dengan syarat PC2 terhubung dengan PC1, mau itu secara wired atau wireless, seperti itu. Intinya kita mengetahui alamat IP-nya dia itu sendiri, alamat IP dari ini PC1-nya seperti itu. Kita akan coba, karena dari sini 192.168.1.1 dan close port ini saya akan saya uncheck, karena itu bakalan men-scan semua port yang ada yang tersedia di PC1, dan itu portnya jumlahnya sangat banyak, jadi untuk mempercepat saya akan lakukan satu ini saja. Saya akan memunculkan yang open port aja, seperti itu. Selanjutnya kita bisa lakukan scan. Oke, saya mencet terlalu banyak karena tidak sabaran sepertinya. Oke, bisa kita tunggu. Oke, sepertinya ini saja. Oke, masih ada lagi. Oke, saya bisa jelaskan saja langsung. Pada XAMPP ini di aplikasinya mengatakan bahwa menggunakan port 80 dan 443. Kita bisa cek di sini port 80 dan 443 itu digunakan untuk HTTP dan HTTPS, yang mana itu adalah fungsi dari Apache itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya kita bisa mungkin jalankan MySQL, FileZilla juga. Kita lakukan scan lagi sekali. Oke. Di sini muncul port 21. Port 21 dengan port name itu FTP, File Transfer Protocol kalau nggak salah, yang mana itu digunakan oleh FileZilla, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada 80 tadi yang digunakan oleh Apache, 443 juga. Lalu ada 3306, port 3306 itu digunakan oleh MySQL, seperti itu. Dan yang selanjutnya yang saya akan coba adalah di PC1 saya akan coba stop ini. Jika saya stop, seharusnya di sini akan terbaca silang. Dengan catatan kita harus centang ini. Jadi kita harus nge-scan semua port yang walaupun yang tidak yang tertutup itu bakalan tetap di-scan atau tidak digunakan itu. Jadi dia akan berbentuk silang itu, di sini logonya. Jika digunakan itu biasanya warna panah hijau seperti itu. Oke, saya akan stop. Lalu saya akan scan sekali lagi. Oke. Di sini kita bisa cari untuk tadi portnya itu adalah 3306. Untuk port 3306 itu ada di sini 3306 close MySQL, itu tidak aktif atau tidak digunakan, seperti itu. Oke, untuk tambahan atau yang terakhir saya akan coba di command prompt itu menjalankan netstart -a. Oke, ini adalah fungsi prompt untuk melakukan checking apakah benar kini kita itu berjalan, seperti itu. Sebagai contoh, FTP ini kita gunakan yang mana kita gunakan tadi di port 21.
Itu listening itu artinya mendengarkan, kita bisa melihat oke ini artinya sedang berjalan seperti itu. Setelah itu ada apa lagi? 14147 ini yang tadi kita bisa lihat itu 114 147 itu digunakan oleh FileZilla. Selanjutnya itu ada HTTPS tadi yang digunakan oleh apa namanya tadi, Apache. Selanjutnya apa ya, 3309 itu kayak dari Microsoft. Kita bisa coba untuk start lagi sih, dan kita bisa untuk jalankan lagi. Oke, iki 3306 itu MySQL, dan ya seharusnya bisa. Saya salah pencet, seharusnya saya close ini dulu. Whoops. Tidak bisa di stop. Oke, bisa stop. Saya scan ulang. Udah. Oke. Di sini FTP port name-nya itu awalnya yang port number itu diganti jadi FTP, jadi nama dengan nama. So HTTP itu port 80, habis itu IP map itu 135. Ya, bisa dikonfirmasi bahwa yang di sini yang listening ini itu digunakan semua seperti itu. Seperti itu. NetBIOS SSN itu ada di sini tadi. Ya, ini itu di port 139. Jadi hacker itu bisa melakukan kayak port scanning itu untuk mencari port yang sedang terbuka atau sedang digunakan seperti itu. Jadi bisa dilakukan oleh hacker untuk mencari vulnerabilitas untuk mendapatkan akses ke servernya itu sendiri seperti itu. Oke, kiranya sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas. Dan terima kasih telah menonton video saya. Dan terakhir saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.